Oke, kalau kita ngomong recovery sebenarnya di video tadi Mas sudah lihat orang tuh santai banget Mas. Jadi kita bisa sambil video call, bisa sambil meeting, sambil trading bahkan. Untuk recovery-nya sendiri itu biasanya di 3 harian. Nah, tapi Mas Richard nggak usah khawatir, setelah transplant pun Mas Richard bisa nih hari ini transplant besok podcast lagi. Totalnya maksimal tadi 30-40% pokoknya. Kalau lebih dari itu boleh pakai rambut orang. Oke, kembali lagi di acara Tell the Truth. Hari ini gue kedatangan tamu spesial, Dr. Cynthia. Dr. Cynthia ini pemilik dari Intercraft dan dokter hair transplant yang paling top lah di Indonesia ya kan. Karena gue kenal juga dari temen gue, dari Bro Haris. Langsung kita undang aja Dr. Cynthia. Thank you, halo. Kenalin diri dong, siapa Dr. Cynthia ini? Oke, aku dengan Dr. Cynthia Lawrence, Magister Anti-Aging Biomed. Oke. Magister apa? Anti-aging. Apa itu ya kalau boleh tahu? Oke, jadi magister anti-aging itu adalah ilmu kedokteran yang memperdalam tentang masalah penuaan nih Mas Richard. Oke. Jadi menunda penuaan baik dari segi biologis, baik dari segi gizi, hormonal ataupun estetika sendiri. Oh, jadi unsurnya ada orang-orang yang punya permasalahan lebih tua ya? Untuk orang-orang yang punya permasalahan tidak ingin menjadi tua mungkin tepatnya. Oh, tidak. Tapi bisa orang nggak bisa jadi tua? Kalau misal menua sih sebenarnya proses alami, Tapi kita bisa menunda penuaan. Jadi bisa Mas Richard nih pengen kelihatan 40, kelihatan 30 itu bisa. Oh, tapi ku kenal Dr. Cynthia ini dari temanku sebenarnya, si Haris. Oke. Dia itu punya masalah rambut ya, yang biasa cowok-cowok ya terutama ya, rambut mundur, rambut rambut botak, tipis ya kan. Oke. Nah, Dr. Cynthia juga ya punya klinik itu ya. Ya betul, Mas Haris dari Valort ya. Ya betul. Ya betul. Jadi saya sendiri sekarang sedang mendalami tentang rambut Mas Richard. Jadi baik dari M-shape, baik dari genetika botak ataupun rambut yang menipis. Nah itu kita sekarang lagi fokus di sana. Oh, nama kliniknya apa sih? Ini ya, yang apa? Intergraph ya. Betul. Intergraph Hair Transplant ya. Iya. Intergraph Hair Transplant Center. Itu ada 2 treatment berarti. Yang satu tentang treatment untuk kecantikan ya tadi ya. Ya, jadi di dalam sendiri kita ada estetika dan hair transplant. Karena kan baik lagi sebenarnya anti aging itu bukan cuma tentang wajah saja. Jadi rambut juga mengalami proses penuaan. Oh, estetikanya itu untuk kulitnya. Estetika itu untuk kulit benar, kulit dan badan sebenarnya. Tapi kalau misalnya di rambut itu kita khusus untuk rambut dan masalah penipisan, kebotakan dan semualah all about hair. Kalau estetika sendiri itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi wajah, badan, kulit. Kalau botak itu alami enggak sih? Atau memang karena ada penyakit kah? Atau misalkan kan banyak nih teman-teman yang umur 30 tahun lah ya biasanya. Kepala 3 tuh ya. Itu udah mulai botak, rambut tipis ya kan? Waduh, kalau kita ngomong sekarang sih Mas Richard ya, sebenarnya dari umur 22 pun itu udah mulai banyak yang ngalamin kebotakan. Oh, tapi itu wajar. Sebenarnya wajar. Sebenarnya paling basic, paling wajar lagi adalah sebenarnya kalau seperti Mas Richard ya, karena Mas Richard born as a man, jadi lahir sebagai laki-laki. Oke. Karena salah satu yang menyebabkan kebotakan itu sendiri adalah hormon dehidrotestosteron. Oke. Tapi itu bisa ditekan ya katanya. Betul. Dengan minum obat apa ya? Saya lupa ya. Ya, obat-obat hormonal. Oke. Iya. Tapi kejantanannya jadi berkurang ya. Oke, nah itulah kenapa di dunia hair itu tuh berkembang terus Mas Richard. Jadi tidak semua masalah rambut itu harus kita treatment dengan hormonal. Karena memang sedikit banyak ada efek samping terhadap vitalitas. Tapi tidak semua ya. Soalnya aku pernah nih dokter, aku datang ke satu inilah hair treatment lah ya, nggak perlu sebut brand lah ya. Dia bilang rambutnya mulai tipis nih, harus minum neken hormonnya biar hormonnya nggak terlalu tinggi lah. Oke. Tapi kan dia ada dampaknya. Oke. Aku lupa kata dia 1% atau 1 dari per 100 orang, ya kan? Yang cuman ngalamin penurunan lah. Oke. Jadi Mas Richard mau gambling 1%-nya? Nah, oke. Problemnya adalah, gue kan sama manajerku kan datangnya kan. Iya. Dokternya ngomongnya agak begini. Oh oke. Dia ngomong gini, saya juga minum kok udah 2-3 tahun. Makanya saya gak pernah minum tuh obat. Saya dikasih juga sama dia gitu loh. Oke. Nah jadi memang seperti yang kita ketahui penyebab utamanya kan salah satunya memang karena hormon dehidrotestosteron. Yang akhirnya tuh memang menyebabkan pengecilan pada folikel rambut Mas Richard.
Oke. Nah, jadi memang obat efektifnya itu memang salah satunya juga menggunakan treatment hormonal. Namun tidak semua orang membutuhkannya. Nah, seperti itu. Makanya dengan perkembangan dunia dan teknologi nih Mas tentang treatment rambut, banyak kok alternatif lain yang bisa kita pakai untuk menggantikan. Oh, nah, tapi kalau hair transplant itu kemungkinan berhasilnya berapa persen, Dok? Oke, hair transplant sendiri itu sebenarnya ngambil dari rambut kita sendiri. Dan itu adalah sel hidup. Nah, makanya kita memberikan keberhasilan itu sampai 98%. Oh, ada warranty-nya? Iya. Boleh dicari nggak sih di IG-nya? Biar tahu tuh hair transplant yang benar kayak gimana sih? Jadi sebenarnya pun kalau kita ngomong keberhasilan nih Mas Richard ya, itu pun sebenarnya bisa dibilang 98% sampai 100%. Nah, 2% itu salah satunya ya bisa saja karena faktor habis hair transplant nih. Mas Richard tidurnya lumayan gerasa-gerusuk, ya ada kecabut lah 1-2. Perawatan afternya, nah itu bisa menyebabkan, tapi itu hanya 2% kegagalannya. Oh, 2% itu misalkan dia treatmentnya after treatment, dia mungkin ada activity yang nyebabin treatment yang gagal ya? Betul, karena kan sebenarnya untuk melakukan hair transplant sendiri ada syaratnya, memenuhi atau enggak. Kalau enggak kan pasti kita enggak transplant. Oh. Jadi kalau sudah kandidat yang untuk transplant itu biasanya keberhasilannya sampai 98%. Nah, syarat untuk memenuhi gimana coba? Nih, misalkan saya nih ya. Nah, saya memenuhi nggak misalkan? Rambut saya menurut dokter agak tipis nggak? Kalau misalnya kita lihat sekilas ya, rambut Mas Richard ini memenuhi sebenarnya. Kenapa? Oh, memenuhi apa nih? Memenuhi untuk hair transplant. Nah, kalau misalnya area yang ingin ditransplant harus kita buka dulu nih jidatnya, seberapa dalam nih. Oh, tapi kalau kelihatan nggak kayak botak kan? Kalau kelihatan nggak kayak botak. Nggak kayak botak. Nggak kayak botak. Nah, cuma memang sekarang kan suka banget diturun-turunin poninya ya Mas. Oh. Coba ya kita lihat ya. Tuh, ini ada agak silau nih Mas. Oh, agak silau. Agak silau karena Mas terlalu karena area kosongnya banyak. Oh. Berarti ini ada kebotakan juga ya? Sebenarnya ini bukan termasuk kebotakan, tapi Mas Richard sudah mengalami M-shape di sisi kiri dan kanan. Oh, M-shape-nya itu ya, betul. Yang semua laki-laki biasa punya lah ya? Hampir ya? Iya, betul. M-shape itu kalau M-shape itu Dok, itu keturunan atau apa sih? Enggak, kalau M-shape itu sebenarnya genetika menyumbang juga Mas. Jadi genetika atau keturunan itu juga menyumbang untuk M-shape dan rambut mundur. Tapi kalau pattern itu sebenarnya gambling atau bukan harus genetikanya M-shape semua M-shape enggak. Jadi bisa aja genetikanya M-shape keturunannya genetikanya bukan M-shape tapi botak tengah. Jadi ada juga orang nih botak tengahnya sini. Banyak. Jadi pola botak itu ada depan M-shape, jidatnya lebar, mundur tengah, kosong, crown. Banyak juga ya? Banyak. Oh, kalau jidatnya lebar, pinter berarti. Jidat profesor termasuk pinter. Enggak, kalau jidatnya lebar, berapa maksimal dia bisa tanam rambutnya? Oke, kalau kita ngomong maksimal tanam rambut, sebenarnya saya bilang hampir seluruh tubuh di manusia ini bisa ditanam ya Mas ya. Selama ada pori-pori. Berarti di hidung pun juga bisa? Sebenarnya bisa, tapi kan karena di situ banyak tulang rawan dan segala macam, nah kemungkinan berhasilnya yang nggak terlalu besar. Tapi bisa aja tumbuh. Oke, berarti kalau saya tanamin rambut sampai segini bisa? Boleh aja, nggak masalah. Karena kan pada dasarnya kalau Mas Richard yang tidak pernah punya brewok, terus kita tanam brewok di sini, pada dasarnya kan nggak ada rambut dan bulu. Oh iya, benar. Beda dengan yang memang sudah ada brewok pada dasarnya. Nah, cuman biasanya untuk normalnya ini tuh sekitar 7 sampai 10 cm. Jadi kalau lebih rendah dari itu ya nanti aneh juga ya. Masa Mas Richard mau punya ada rambut terus bisa ada hordeng untuk buka. Kayak gaponi gitu ya? Yes, betul. Oke. Nah, coba saya mau lihat kayak gimana sih, coba. Yang terbaru deh, Mana lihat? Oh, ini. Andika ini ya? Ya, nah kalau ini sebenarnya masih di 1 bulan pertama. Oh, jadi dia ada kosong di sini. Betul ya? Kalau Mas Andika sendiri sebenarnya kalau kita bilang ini bukan kosong ya, tapi karena memang jidatnya yang lumayan lebar. Sehingga memberikan proyeksi mukanya kesannya tuh besar. Itu ditanam berapa rambut tuh? Kalau ini karena cuma area depan, ini kemarin sekitar kalau rambutnya itu bisa sekitar 3.000-an rambut. Tapi kalau grafnya ini. Tapi kalau 3.000 rambut botak kan sih langsung? Enggak. Itu ngambilnya dari belakang kan? Betul. Atau dari samping juga? Enggak. Jadi area yang bisa diambil itu belakang sama samping. Oh, kenapa dari belakang? Karena belakang dan samping itu 5 cm di atas telinga itu yang sedikit terpengaruh dengan hormon dihidrotestosteron. Jadi dia lebih kuat.
Oh itu paling kuat. Iya. Oh makanya kalau orang tua botaknya itu di tengah ya. Betul. Di belakang itu selalu masih ada rambut ya. Betul. Jadi patternnya kosong sini, tiba-tiba di sini dan samping masih ada rambutnya. Nah kalau rambutnya dipindahin ke depan 3.000, berarti botak dong di belakang. Nggak, jadi sebenarnya kita kalau bisa dibilang transplant itu hanya mengambil sekitar 10-30% dari rambut. 10 sampai 30% dari rambut asli. Oh lumayan dong dok ya. Nah, tapi karena teknologi dan metode terbaru sehingga itu menyebabkan seperti tidak diambil rambutnya. Oh berarti total rambut manusia itu ada 100.000. 100.000 atau lebih. Oh 100.000 atau lebih. Betul. Kalau belakangnya kayak gimana ya? Ada foto belakang nggak ya? Coba cari nih ya. Oh ini. Oh jadi rambut di belakangnya ini diambil dipindahin ke depan. Betul. Tuh prosesnya enjoy banget. Oh nggak sakit ya? Nggak. Oh dia nggak dibius total ya? Nggak, tidak perlu bius total. Kita cukup menggunakan bius lokal, jadi pasien pun nyaman. Oh. Prosesnya berapa lama dok itu? Kalau untuk area M-shape sendiri itu biasanya hanya sekitar 4 jam sampai 5 jam. Tapi kalau misalnya tergantung lagi dari tingkat kesulitan rambut juga. Nah after the treatment ini, ya kan, dia aktiviti apa yang nggak boleh dilakuin? Misalkan olahraga, boleh? Oke, kalau activity sendiri sebenarnya kalau olahraga berat itu memang boleh setelah 3 minggu sampai 1 bulan. Itu olahraga berat ya. Oh 1 minggu sampai 1 bulan? Sorry, 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu sampai 1 bulan, betul. Tapi kalau olahraga ringan, cuman misalnya sekedar jalan santai yang tidak terkena matahari ekstrim, itu sudah boleh mulai dilakukan di minggu kedua atau hari ke-11. Oh, dokter udah treatment ini berapa orang dok kira-kira? Kalau orang sebenarnya sih angka pastinya saya nggak pernah hitung. Nggak pernah hitung ya? Ya, tapi 1.000 lebih itu sudah ada. Persentase yang gagal? Sejauh ini, puji Tuhan belum pernah. Belum pernah gagal? Iya. Dan maksudnya gagal di hasilnya ya? Ya, jadi gagal pas di dia hasil. tanam hair trans, tiba-tiba nggak tumbuh gitu. Nggak. Jadi belakangnya botak, depannya juga jadi botak gitu loh. Betul. Karena kan sekali udah diambil rambutnya kan dia nggak bisa tumbuh lagi kan? Betul. Jadi sebenarnya bedakan antara memang gagal dan harus transplant 2 kali ya Mas Richard ya. Oke. Oh ada transplant 2 kali? Ada. Jadi orang itu kan kita kalau ngambil area donor pun nggak boleh over harvesting. Karena kalau kita over harvesting, jangan sampai depannya oke, ternyata belakangnya hancur total nih Mas Richard. Ada kendala pasien kayak gitu? Banyak. Saya banyak dapat refer pasien seperti itu. Nah jadi kalau over harvesting, jadinya belakangnya nanti hancur. Nah depannya belum tentu bagus juga. Nah jadi makanya ada kandidat untuk boleh ditransplant atau transplant 1 kali atau 2 kali. Nah, jadi beda tuh antara gagal ataupun transplant 2 kali. Karena kita pun pernah melakukan koreksi pada transplant keempat. Maksimal orang transplant berapa kali nih dok? Kalau dibilang maksimal transplant sebenarnya tidak ada selama area donornya memenuhi. Oh, tapi kan sekali donor tadi kan 10-30%. Tapi contoh, misalnya gini. Pertama Mas Richard M-shape-nya terlalu kecil. Betul. Kita transplant paling cuman sekitar 500 sampai 1000 graft. Itu pasti 5%-an mungkin ya. 1-3% lah. Oke. Setelah itu 1 tahun atau 5 tahun lagi ternyata Mas Richard nggak rambut nih, tapi pengen brewok. Oke, cuman dikit nih klimis. Oh. Nah, setelah itu kita 1 tahun lagi pengen lagi nih eyebrow. Oh eyebrow. Ya. Oke. Nah, Eyebrow juga bisa berarti? Bisa. Jadi kita bisa di rambut, alis, kumis maupun brewok. Oke. Nah totalnya maksimal tadi 30-40% pokoknya. 30-40%. Kalau lebih dari itu boleh pakai rambut orang? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena balik lagi nih sel hidup Mas Richard. Oh. Nah, jadi kalau kita pindah nanti ada terjadi ketidakcocokan, penolakan. Kalau adik kakak? Tetap nggak bisa. Nggak bisa? Tetap nggak bisa. Oh udah pernah dicoba? Karena kalau misalnya adik kakak even termasuk transplant organ ataupun donor darah itu pun tetap butuh kecocokan kan. Kalau ini kan termasuk bukan life saving juga sebenarnya ya. Jadi prosedur yang dilakukan juga nggak worth it sih dengan hasilnya nanti. Nah kenapa orang kalau hair transplant itu selalu di Turki sih dok? Kan di Indonesia banyak banget kan? Kenapa orang selalu ke Turki gitu loh? Oke, jadi kalau kita ngomong Turki sendiri sebenarnya metode sama saja Mas Richard ya, bahkan saya pun sudah memperdalam ilmu itu bukan hanya di Indonesia, jadi sudah ke Turki, ke China, bahkan ke India. Dokter lulusan apa sih kalau boleh tahu? Saya lulusan S2 Magister Anti-Aging. Oh ambil di? Udayana Bali. Oh pantesan jago ya. Terima kasih. Nah lanjut, kenapa orang ke Turki itu? Oke, karena Turki itu mendeskripsikan negara sebagai pariwisata untuk hair transplant nih Mas Richard.
Oke. Nah, sama seperti halnya Korea mendeskripsikan sebagai negara untuk plastik surgery. Oke. Ya, jadi kalau kita bilang bagus atau enggak, sebenarnya semua negara itu sama saja ya. Teknik yang digunakan pun sama saja. Jadi nggak ada dibilang oh Turki itu paling bagus juga enggak. Karena mereka mendeskripsikan negara sebagai pariwisata hair transplant sehingga ya banyak orang mengetahui fokus hair transplant di sana. Atau mungkin karena murah dan ada paket liburan ya kali ya? Kalau murah sebenarnya kalau saya compare dengan klinik yang benar ya, nggak murah juga Mas Richard. Karena nggak murah juga ya? Nggak murah, karena kemarin saya melakukan transplant kedua pada pasien ex Turki di klinik yang oke, itu juga sekitar 80 jutaan. Saya suka dapat brosur-brosur yang di promo-promo lah, bukan brosur lah. 40 juta paket ke Turki udah sama tiket pesawat dan sebagainya. Oke, ya itu baik lagi karena mereka disupport dengan pariwisata, ya beberapa kayak China kan juga murah ya tiket pesawat. Nah, jadi mereka disupport oleh pemerintah. Tapi balik lagi ya Mas, hair transplant itu bukan hanya sekedar jalan-jalan ataupun operasi. Oke. Jadi jangan kejar murah di awal, ternyata perawatan aftercare-nya masa harus setiap bulan kita bolak-balik Turki. Tapi apa yang membedakan gitu? Unique selling-nya apa sih? Kenapa orang harus transplant di klinik kayak dokter gitu? Oke, jadi salah satunya adalah kita tahu bahwa teknik transplant itu kan ada beberapa. Nah, dulu itu kita pakai FUT, yang mana kalau Mas Richard lihat beberapa rambut orang-orang dulu tuh sudah ada bekas sayatan permanen di belakang kepalanya. Oh, kayak dijahit gitu ya? Betul. Okay. Dan tidak akan tumbuh rambut permanen. Oke. Nah, kalau kita sudah menggunakan teknik FUE untuk ngambil nih Mas Richard. Jadi tidak akan ada bekas, terus pertumbuhan rambut seperti tidak diambil. Oke. Nah, terus yang kedua untuk teknik menanamnya sendiri kita juga sudah menggunakan teknik terbaru yaitu DHI. DHI. Ribet-ribet ya? Iya betul. DHI ya? Apa betul. itu DHI? Jadi kalau di DHI kita sudah menggunakan implanter yang mana akan meminimalkan bekas luka. Oke. Perdarahannya juga sedikit dan hasil rambut akan jauh lebih alami. Karena kalau dulu kalau menggunakan FUE itu akan menggunakan sayatan manual, setelah itu baru dimasukkan rambut manual tuh. Nah, otomatis kan namanya sayatan ya biasanya penyembuhan lukanya akan jauh lebih memanjang, terus perdarahannya juga lebih banyak. Nah, kalau DHI ini udah teknik terbaru. Nah, juga memberikan hasil jauh lebih natural. Nah, DHI ini berapa lama dok dia recovery-nya? Jadi saat pendarahan misalkan atau berdarah ya, berapa lama dia recovery-nya? Oke, kalau kita ngomong recovery sebenarnya di video tadi Mas sudah lihat bahkan sedang kita lakukan DHI pun orang tuh santai banget Mas. Jadi kita bisa sambil video call, bisa sambil meeting, sambil trading bahkan. Nah, jadi segitu nyamannya teknik DHI ini. Untuk recovery-nya sendiri itu biasanya di 3 harian. Nah, tapi Mas Richard nggak usah khawatir. Setelah transplant pun Mas Richard bisa nih hari ini transplant besok podcast lagi. Tapi kan udah merah-merah di sini kan? Nggak juga. Tapi kan masih diperban kan? Perbannya hanya sedikit di belakang. Perbannya cuma di belakang. Betul. Di depan enggak? Enggak. Jadi kalau orang foto Mas Richard dari depan tetap nggak tahu nih lagi transplant. Tapi kan ada bintik-bintik hitam-hitam ya? Keuntungannya adalah rambut Mas Richard bisa nutupin. Bisa nutupin. Betul. Jadi 1 hari setelah hair transplant pun masih bisa keluar lah. Bisa. Nah, itu karena kita menggunakan teknik dan teknologi terbaru sudah. Yang penting jangan ngadep belakang. Yang penting jangan ngadep belakang, betul. Botaknya di sini kan. Betul. Bukan botaknya lah, lebih pendek lah ya. Betul. Karena kan depannya nggak perlu botak kan. Nah, dan kita juga tahu ya bahwa di Indonesia kan mungkin mencari klinik yang kredibel kan masih nggak banyak gitu ya. Betul. Nah, jadi di Intergraph juga kita menyediakan kemudahan nih Mas. Jadi untuk menjangkau seluruh Nusantara supaya memiliki rambut yang sehat dan rasa percaya diri tinggi, nah itu kita menyediakan full akomodasi dan transportasi. Jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Kalau misalnya mengalami kesulitan di akomodasi pun kita provide untuk di Jakarta. Jadi kalau dia dari luar kota nih ya, dia mau hair transplant di Intergraph, dia hubungin tim dokter. Betul. Ya kan, nanti kita cantumin Instagramnya. Nanti dijemput. Jadi dari rumah tinggal bawa koper aja pokoknya. Dan tim kita pun siap 24 jam untuk mengawasi pasien setelah after transplant sampai 3 hari. Udah lebih keren nih yang Turki treatment ya. Betul. Jadi nanti setelah Mas Richard transplant gitu, kalau misalnya dari luar kota ya, setelah Mas Richard transplant kita langsung oper ke hotel. Nah, di hotel biasa ada tim yang untuk mengawasi. Kalau misalnya ada apa-apa dalam 24 jam pun kita siap. Berarti dokter sediain transportasinya dari bandara udah dijemput juga. Dari bandara udah dijemput juga. Udah dijemput. Pulangnya juga dianterin. Pulang diantar. Hotelnya juga disediain. Hotel disediain. Berapa lama dok? Selama masa pemulihan berarti 3 hari. 3 hari. Iya.
Oh jadi kalau dia dari luar kota, dia mau hair transplant ke Jakarta, butuh waktu 3 hari lah untuk pemulihan. Betul. Ya kan? 3 hari ini semua di cover tuh. Semua di cover. Oh. Termasuk cek darah, makan pagi, makan siang. Oh makan pagi, makan siang, cek darah juga di cover. Di cover. Pokoknya no hidden fee. Jadi silakan datang, bawa koper, enjoy your process. Pulang-pulang sudah ganteng. Kalau yang cewek pulang-pulang udah cantik. Oh, seperti itu. Seru banget ya. Orang kalau pengen hair transplant tinggal hubungin Integraph. Nanti semua dikasih tahu ya detailnya. Ya silakan. Nah, ini saya juga pengen tahu nih. After dia hair transplant, dia treatmentnya berapa lama? Oke, kalau biasa saya harus bolak-balik ke klinik ya misalkan. Oke, kalau sebenarnya saya biasa bilang yang penting itu di 9 bulan sampai 1 tahun pertama itu konsisten dulu untuk menjaga karena kan kita baru memindahkan nih rambut dari belakang ke depan. Jadi jangan sampai rambut ini tidak hidup sebagaimana mestinya, seperti itu. Jadi di awal-awal 9 bulan sampai 1 tahun itu konsisten dulu. Setiap bulan datang? Setiap bulan. Untuk maintenance lah ya. Betul. Karena kan sebenarnya maintenance itu bukan hanya di rambut transplant ya Mas Richard ya. Ingat sebagai laki-laki rambut asli pun harus dijaga. Dan rambut transplant jauh bertahan daripada rambut asli. Jadi kalau Mas Richard nggak jaga, tahu-tahu saya transplant, oke nih depannya 5 tahun kemudian rambut yang aslinya yang mulai hilang. Berarti dari klinik dikasih shampoo khusus, hair tonic khusus mungkin ya? Ya betul, karena di awal fase transplant itu kita ada namanya fase transisi yaitu shock loss. Nah di situ rambut mulai mengalami stresor dan rentan, nah itu yang harus dirawat benar-benar. Oke, nah kalau cowok misalkan pakai shampoo cewek, itu problem nggak dok? Kalau shampoo sebenarnya kan kadang-kadang cowok tuh suka gerasa-gerusu kan, ada shampoo apa aja dipakai kan misalkan kan. Dia nggak ada malas pakai shampoo khusus kan, misalkan dia pakai brand Sunsilk misalkan di kepalanya dia, itu problem nggak? Enggak sih ya. Jadi sebenarnya shampoo itu fungsi utamanya kan hanya memang untuk membersihkan daripada kotoran dan sel kulit mati, terus minyak. Jadi nggak ada terlalu pengaruh. Nah biasanya kenapa ada formulasi khusus sampo cowok itu karena pada beberapa kasus cowok kan kulitnya jauh lebih berminyak. Nah jadi dikhususkan untuk kulit berminyak. Tapi pada dasarnya kalau Mas Richard nggak sengaja nih kepake sampo cewek itu nggak masalah. Makanya kan di shampoo nggak pernah diklaimkan tidak digunakan untuk laki-laki. Oh tapi kalau tersugesti rambutnya jadi lebih lebih lembut, lebih turun. Itu benar? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena shampoo kan hanya nempel di kulit kepala kita itu nggak sampai 5 menit kadang ya. Oh iya benar juga. Apalagi kalau cowok kan mandi cepet-cepet ya. Benar. Oh shampooan yang benar pun itu berapa lama? Kan kayak misalnya cuci muka. Cuci muka kan kata beberapa orang harus 2 menit. Pas dia cuci, diemin sama 2 menit biar meresap. Kalau shampooan biar rambutnya ke treatment dengan benar itu berapa lama dok? Baik sedikit edukasi ya Mas. Baik daripada sabun cuci muka ataupun shampoo itu nggak ada angka pasti untuk berapa lama harus di wajah. Baik lagi tergantung ingredientsnya. Malah hati-hati kalau hanya tertrigger cuci muka harus tempel 2 menit ternyata kandungannya misalnya ada eksfoliatif, nah itu malah akan bikin makin sensitif. Jadi nggak ada patokan harus 2 menit, 3 menit, nggak. Tergantung lagi balik ke ingredients dasar dan kebutuhan cucinya itu sebenarnya ada fungsi untuk apa nggak gitu. Ada rekomendasi shampoo gak sih kalau buat cowok ya? Kalau rekomendasi shampoo sebenarnya sih cukup yang nggak ada SLS, paraben dan memang bisa untuk membersihkan. Balik lagi tergantung kondisi kulit dari Mas Richard sendiri nih, terlalu berminyak atau enggak, seperti itu. Kalau berminyak? Kalau berminyak ya kita harus pakai shampoo yang tentu lebih mengangkat minyak. Karena kalau misalnya nggak terlalu berminyak kita pakai shampoo untuk mengangkat minyak jadi terlalu kering. Berarti kalau orang botak nggak ada rambut tapi kulitnya berminyak mesti shampooan dong? Tetap mesti. Mesti shampooan ya? Tetap mesti. Karena balik lagi shampoo itu fungsinya justru untuk mengangkat kotoran dan membersihkan. Nah jadi nggak ada shampoo untuk melebatkan banget rambut, nah gitu. Jadi beberapa shampoo untuk melebatkan ya dia membantu supaya rambut kita nggak makin rusak. Oke. Saya jadi penasaran ngecek rambut saya nih. Coba dok. Boleh sambil cek ya? Boleh. Nah. Coba dong. Jadi kita cek sekilas ya Mas Richard ya. Karena kan kalau cek mendalam kita menggunakan hair analyzer. Nah,
Kalau dilihat nih, ini termasuk pattern M shape. Oh, ini pattern M shape ya? Pattern M shape. Nah, makanya di sebelah sini pun tuh lumayan dalam pattern M shape. Oke. Oke, tuh. Ini bahkan saya naikin lagi bisa sampai ke sini. Nah, Oke. di dalam rambut seperti ini Mas Richard harus hati-hati. Karena selain pattern M shape ini, kita lihat kalau dari samping, hadap sini. Nah, kalau dari samping kita lihat ya, ini kita hanya pemeriksaan luar sekilas tuh. Jarak antar rambutnya bagus Mas Richard. Oh, yang samping bagus. Bagus ya. Nah, Oh. tapi di M shape dan saya mulai buka setengah M shape tuh. Ini lihat kulit kepala udah mulai jauh kelihatan. Tapi Tuh. semua laki-laki kayak gini kali, Dok? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga, tapi hanya memang 10 sampai 30% yang tidak ada masalah rambut pada laki-laki. Oh. Oke. Nah, jadi kalau saya bisa lihat nih di area crown-nya Mas Richard juga bahkan tanpa saya sisir pun tuh udah mulai mengalami penipisan. Coba lihat, Dok. Tuh. Penipisan nih. Tuh, mulai mengalami penipisan. Astaga, dia. Beda kan dengan yang di sini tuh. Atau di sini. Kalau di belakang lebih tebal ya? Di belakang lebih tebal, tapi selain karena rambutnya ke bawah, kalau kita lihat pada sisiran yang sama tuh, di sini masih nggak terlalu tipis. Tapi di sini tuh tipis sekali. Oh, di sini ya, Dok ya? Betul. Nah, ini terjadi karena pengecilan pada folikel rambut juga nih Mas Richard. Apa karena saya profesor, Dok, bukan? Bisa jadi karena saya lihat beberapa konten Mas Richard kayaknya pinter banget nih soalnya. Banyak berpikir juga bisa bikin. Enggak semua laki-laki gini, coba. Tunggu bentar, jangan dulu. Balikin dulu. Oke. Coba sob sini, sob. Masuk kamera. Gue pengen bandingin apakah semua laki-laki atau gue doang ya kan? Ya, coba tim saya nih ya, Dok ya, kita lihat ya. Oke. Masuk. Ya. Udah kelihatan. Ya, Dok. Ya, duduk. Sini. Duduk. Duduk dikit. Nah, oke. Dengan Mas siapa, Mas? Reinhard. Oke, Mas Coba. Reinhard umurnya? 30 pas. 30 pas. pas. Oke, sebenarnya ini adalah beberapa pola laki-laki untuk menutupin M shape-nya nih, Mas. Oh, ini. Ya, oh, ya. banyak kan orang kan pakai poni. Betul. Pakai itu. Nah, makanya maaf nih Mas Reinhard ya. Ya. Kita lihat tuh, ya, cukup. Oh, ini ada M shape-nya juga ya? Ada. Ini ya? Iya. Nah, Sama di mana? nih tuh. Oh, ini Tommy mau kutu Aman. juga Aman. nih. Oh, ini ya? Betul. Oh. Nah, dan lihat ya. Kalau yang di tengah? Di tengah, di crown ini juga mulai menipis tapi tidak setipis Mas Oh, saya Richard. lebih tipis. Ya, untuk tengahnya Mas Richard lebih tipis. Oh. Nah, tapi kita lihat ya tadi saya sekilas ya di area belakangnya. Duduk, Sob. Tuh, beberapa tuh ada area yang pitak. Oh, Nah, ada area yang pitak. Boleh. lihat ya, ini kan lebih tebal. Sini tebal ya. Sini oke. Nah, yang sebelah sini nih ada sedikit. Nah, ini Astaga. biasanya pada saat dicukur lebih jelas, nah itu baru kelihatan. Boleh, Dok. Gitu. Waduh, jadi bedah rambut nih kita ya. Ternyata tim saya banyak yang pitak dan botak ya. Karena itu saya bilang untuk laki-laki sih you are not alone. Jadi nggak usah khawatir. Sebenarnya kalau kita dalam ruangan ini semua laki-laki, Mas, hanya 1 mungkin dari 10 yang tidak mengalami masalah. Oh, 1 dari 10. Iya, 1 sampai 3, makanya 10 sampai 30%. Dok, apakah rambut saya di tengah itu tipis gara-gara saya pakai powder? Terus apa namanya untuk clay? Kadang-kadang saya naikin rambut tuh, tiba-tiba rontok 2, 3. Oke. Kalau rontok 2, 3 itu sebenarnya wajar banget, Mas Richard. Wajar banget ya? Wajar banget. Itu wajar banget. Wajar Setiap banget. naikin. Setiap wajar. Karena sebenarnya kerontokan pada manusia itu kan kita mengalami beberapa fase ya. Oke. Kerontokan 50 sampai 100 per hari itu masih oke. Oke. 100 sampai 50 sampai 100 per hari. per hari. Gila. Banyak loh, Dok, itu. Enggak apa-apa. Karena pada saat rontok selama dia tidak ada masalah, itu adalah rontok alami. Karena memang rambut ada fasenya dia akan mengalami kerontokan memang. Makanya pas saya pakai clay, kan saya pakai powder dulu nih. Betul. Atau pakai clay dulu lah. Terus saya pakai powder. Terus saya ngangkat gini. Tiba-tiba lah rontok 2, 3 tiap hari gitu kan. Oh, itu masih normal. Normal sekali. Bahkan pada perempuan malahan rontoknya jauh lebih banyak pada saat mandi rontok karena kan kita rambutnya jauh lebih panjang. Jadi itu wajar sekali, nggak masalah. Oh. Jadi kalau orang sehari rontok berapa tadi? 50 sampai 100. 50 sampai 100 itu hal yang wajar. Iya, tapi jangan dihitungin ya. Makin dihitungin makin banyak konon katanya. Iya. Tapi ini proven ya, Dok ya? Proven ya. 50 sampai 100. Jadi kalau sebulan itu 1.500 sampai 3.000 rambut. Masih bisa, tapi kan nggak semua orang mengalami setiap hari 100. Nah, jadi balik lagi sebenarnya
Pada fase pertumbuhan rambut itu ada yang namanya katagen, anagen, telogen, eksogen. Nah, pada salah satu fase itu memang akan terjadi kerontokan. Nah, biasanya bisa saja orang nih ngerasa nggak pernah rontok, tapi pada satu fase 1 bulan tuh rontok terus. Nah, tapi di bulan kedua udah mulai enggak. Nah, berarti dia lagi sedang mengalami fase kerontokan. Tapi kalau misalnya kita katakan 50 sampai 100, tapi udah berlangsung berbulan-bulan sampai ada satu bagian yang sudah kelihatan kulit rambutnya mulai beda nih. Nah, itu harus ketemu dokter. Oke. Jadi ada jangka waktu tertentu juga. Tapi kalau ditanya berapa jangka waktunya dok, nah itu kita tidak bisa bilang cuman sebulan 2 bulan tuh nggak bisa. Karena pada dasarnya kerontokan 50 sampai 100 cukup wajar. Namun jangan sampai menyebabkan masalah lain. Nah seperti itu. Tapi ada makanan nggak sih yang bisa nyebabin kerontokan? Kalau kerontokan sebenarnya kayak garam misalkan MSG gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau makanan yang namanya makanan gak sehat beberapa memang menyebabkan kesehatan kulit kepala, kulit badan, kuku itu menjadi kurang sehat. Nah, kan ada yang bilang kan jangan terlalu makan gurih-gurih nanti botak loh gitu. Enggak juga. Enggak juga. Itu salah ya? Bukan salah, tapi enggak juga. Oh. Jadi makan gurih sama terlalu asin juga nggak terlalu nyebabin kebotakan? Nggak juga, karena kan orang Brebes nggak semuanya botak ya Mas ya. Iya. Orang Brebes itu hati. Balik lagi, berarti kalau saya ini perlu hair transplant lah berarti ya? Oke. Kalau untuk Mas Richard sendiri sebenarnya ada 2 opsi. Oke. Kalau yang untuk M-shape di depan itu Mas Richard mau treatment pakai produk semahal apapun tidak akan ada fungsinya. Yang ini nih, ya, yang botak di sini ya? Betul. Astaga. Karena itu sudah tidak ada folikel rambutnya. Oke. Namun kita katakan untuk area crown. Nah, kalau Mas Richard tidak mau transplant, masih bisa sekali untuk dibantu dengan produk dan treatment. Yang di tengah sini. Betul. Karena tengah sebenarnya jarak antar rambutnya tuh masih bagus Mas Richard. Hanya rambutnya lebih kurus aja. Karena sering rontok. Sering rontok bisa. Iya, jadi ketarik-tarik set. Nah, kalau Mas Richard tadi ngomong ketarik bisa. Jadi salah satu kebotakan dan kerontokan tidak alami itu karena traksi. Jadi sering tarik, terus pakai gel yang sampai benar-benar ke belakang terus. Nah, gitu bisa. Tapi temanku Samuel Chris, rambutnya tarik ke belakang, tapi tebal banget ya. Nah, berarti dia termasuk yang beruntung 1 dari 10 laki-laki itu. 1 sampai 10 laki-laki itu ya. Tapi Mas Richard bisa lihat kan nih, kita dalam ruangan nih ada 5-6 cowok, semuanya ada masalah. Oh iya benar. Iya betul. Kalau dia nggak cuma masalah rambut, masalah keuangan. Oke. Nah, berarti kalau aku pengen tanam di alis juga bisa misalkan? Bisa banget. Oh, itu cowok kan normal ya berarti ya? Normal. Karena sebenarnya baik lagi Mas Richard, tanam rambut itu sesuatu hal yang normal sekali. Nah, makanya kan kita bisa bentuk bahkan alis sesuai dengan yang Mas Richard mau. Oke. Jadi Mas Richard mau kelihatan feminim, mau kelihatan maskulin, nah itu bisa. Oh, jadi pokoknya segala sesuatu yang kita pengen, hair transplant bisa ya? Di bewok misalkan, bisa. Kumis misalkan, bisa. Alis misalkan, bisa. Kemarin banget kita baru dapat pasien request kumis mirip Iron Man. Oh, kumisnya mirip Iron Man. Betul. Jadi kita hanya nanam di sini dan di sini. Oh, di sini nggak ada. Nggak ada. Oh, tapi Chinese. Iya. Jadi kalau Mas Richard ada fans nih sama siapa, bisa saya bantu. Oh. Soalnya biasa pasien suka datang tuh Mas Richard bawa, saya pengen mirip pemain sepak bola ini rambutnya, kumisnya mirip ini gitu. Yang penting jangan botak nih, soalnya agak ngeri juga nih udah masuk kepala 30 kan. Betul. Karena 40 itu makin parah ya dok. Seiring dengan berjalannya aging pasti makin ada masalah. Oke. Klinik dokter gimana sih? Saya jadi pengen hair transplant nih. Oke. Di mana sih kliniknya? Kalau orang pengen datang gitu, dia pengen, kan banyak banget artis kan. Tadi saya lihat tuh di IG-nya dokter kan, yang udah berhasil kan. Bahkan tingkat berhasil 98% loh. Itu tinggi banget. Jadi resiko gagal cuma karena after activity-nya kan. Setelah di treatment kan. Betul. Nah kalau orang pengen treatment di mana dok? Oke, kalau kita ngomong treatment sebenarnya kita lumayan tetanggaan Mas ya. Di mana tuh? Di Pluit. Saya lokasinya ada di Pluit, Jakarta Utara. Kita di nomor 97A. Oh, ini cabang pertamanya dong? Iya, betul. Oh, ada cabang kedua? Sun, doakan ya. Oh, Sun, doakan. Oh, berarti ini di Jakarta Utara ya? Betul. Oh, ini IG-nya. Betul. Intercraft. Oh, ada artinya gak sih namanya? Ada apa?
ada maknanya guys ya atau apa? Oke, Integraf itu jadi adalah integrasi daripada keseluruhan kesehatan rambut. Graf itu kan graf rambut. Ya, graf rambut. Inte itu integrasi. Oh, integrasi. Ya, jadi kita justru melawat rambut itu secara integrated. Jadi nggak cuman satu masalah kita selesaikan, setelah selesai transplant kita tinggalkan. Nggak semua rambut harus ditransplant. Oke. Dan testimoninya banyak banget ya. Ya, udah banyak kita. Oke. Nah, kalau dari permasalahan rambut saya itu tingkat keberhasilan 98% pokoknya. 98%. Karena belakangnya secara kasar lah ya tadi pemeriksaannya, itu masih kuat ya belakangnya. Masih kuat dan cukup tebal. Dan nggak perlu ada suntik untuk lebih kuatin akarnya dan sebagainya, nggak perlu ya? Kondisi rambut seperti ini itu nggak perlu, karena pada dasarnya belakangnya itu masih sehat sekali. Tapi kalau misalnya nih Mas Richard pengen nih, kecuali teman saya tadi yang ada pitaknya di belakang. Enggak juga, kalau sudah tetap masih sehat. Masih cuman sehat kalau juga. pitak itu adalah memang bagian kulit yang nggak ada rambutnya. Kenapa bisa pitak ya orangnya? Banyak faktor. Kadang kalau pasien saya ketemu sih, ya kadang kecilnya nakal, ada yang jatuh, kesandung batu. Oh, itu nyebabin pitak. Ya, dijambak ceweknya bisa juga. Oh, makanya penyebab salah satu pitak itu. Tapi keturunan nggak ada? Enggak juga. Oh, enggak. Berarti karena insiden lah ya? Bisa insiden, tapi memang bisa bawaan kulit. Tapi bukan karena keturunan. Kecuali beda kalau kita cerita alopecia ya Mas. Apa tuh alopecia aerata? Jadi penyakit memang autoimun yang menyebabkan koin-koin pada kulit kepala. Tapi kan harus dicek ya tadi tim saya kan? Kalau itu enggak kok, itu sehat. Iya. Tapi kalau lihat dari Masnya tadi mungkin banyakan berantem sama ceweknya kayaknya. Oh mungkin ya. Dia suka jambak-jambak mungkin ya. Jadi botak. Oh sekali dijambak kan pitak ya berarti. Bisa jadi. Kurang-kurangin lah ya. Nah kalau Mas Richard mau transplant juga nih, sebenarnya yang keuntungan dari kita adalah kita nggak perlu mencukur nih Mas Richard. Oh jadi saya nggak perlu botak? Nggak perlu, karena kan Mas Richard public figure ya. Saya rasa kalau botak nanti malah dipanggilnya jadi Om lagi, Om Richard. Tapi kalau saya kemarin tawarin juga heart transplant yang di Turki itu harus botak loh. Nah kalau kita karena sudah baik lagi ya Mas, sebenarnya semua teknik itu sama. Kalau di kita sudah pakai teknologi dan teknik terbaru, jadi sehingga tidak perlu mencukur, unshaven hair. Oh berarti nggak perlu cukur nih ya? Komit ya, janji ya? Iya, jadi depannya nggak perlu dipotong pendek, nggak perlu dicukur. Oh ya udah dilah kita transplant. Oke. Kapan? Bulan ini lah ya. Boleh Mas Richard. Kita atur waktu dok ya. Boleh, siap. Berarti kalau sudah transplant nanti 6 bulan lagi panggilnya siapa nih? Dek Richard kali ya. Dan ini jadi kelihatan lebih muda kan ya? Otomatis. Karena semakin kita mengalami penuaan, terus kita mengalami kemunduran, otomatis penampilan kita juga akan jauh kelihatan lebih tua. Oke. Dok, buka klinik health transplant itu banyak gak sih yang di Indonesia itu? Ada berapa klinik ya? Kalau kita ngomong banyak, mungkin banyak ya. Banyak ya? Tapi kalau kita ngomong qualified, ya kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Permasalahan kenapa gitu ya? Pemerintah Indonesia nggak kayak di Turki gitu ya? Dia nggak support gitu ya? Padahal kan nggak, yang botak dari Indonesia kan banyak banget kan? Penduduk Indonesia kan terbesar nomor 3 kan? Nomor 4, nomor 3 lah ya. Kalau disupport kan mungkin lebih banyak turis asing datang ke Indonesia kan. Mudah-mudahan ini didengar oleh Menteri Kesehatan kita dan Menteri Pariwisata. Supaya support ya. Ya, supaya support. Karena sebenarnya lumayan banyak dari Indonesia yang menyumbang dividen di bidang estetik dan anti-aging di luar negeri. Sebenarnya bukan hanya hair transplant saja. Di bidang plastik surgery pun banyak sekali. Ya, dan dokternya juga di Indonesia kan kompeten sekali kan. Dan kompeten kok. Dan nggak kalah saing lah ya. Nggak. Makanya kita kenapa berani memberikan garansi. Oh garansi. Di Turki belum tentu bisa kasih garansi. Karena mungkin memang mereka tidak bisa juga menjamin untuk perawatan setelahnya. Contohnya nih kalau Mas Richard, kebetulan rambut Mas Richard kan memang bagus ya. Kalau ternyata Mas Richard punya rambut yang super tipis, nah terus kalau sudah berangkat ke Turki, nah banyakan kan mungkin nggak ditolak kali ya, saya juga kurang tahu. Nah tapi kalau misalnya beberapa rambut yang tidak cocok untuk ditransplant dan di akhirnya paksa transplant, bisa saja mengalami kegagalan. Nah tuh, jangan heart transplant di Turki lagi, ngapain? Karena kan mesti treatment lagi kan, mesti bolak-balik kan. Iya betul. Jadi kan kalau dokternya di Jakarta atau satu wilayah, satu domain lah ya, kalau dia ada treatment, ada maintenance lah ya. Betul. Dia tinggal balik ke klinik ya kan. Kalau ke Turki masa dia mau PP lagi, naik pesawat lagi dan sebagainya. Jadi kita pernah juga tuh Mas dihubungi dari klinik di Turki
untuk kerjasama Bantuin. setelah seperti itu. Apain ya? Iya, akhirnya saya bilang maaf karena kita sendiri kan klinik hair transplant ya seperti itu. Tapi kalau memang pasien yang memang membutuhkan, kita dengan senang hati membantu karena kan kasihan juga kalau enggak kan. Betul sih. Ya udah deal Dok. Sekali lagi deal. Oke, siap Mas Richard, kita ketemu di Oke, klinik. ketemu di klinik ya. Iya. Tell the truth tentang support pemerintah terhadap hair transplant di Indonesia. Apakah karena pemerintah kurang perhatiin? Kayak misalkan tadi, kenapa sih Indonesia nggak ke branding masalah kayak di Turki misalkan? Orang kalau mau hair transplant selalu ke Turki. Orang kalau mau oplas ya kan, plastic surgery selalu ke Korea. Kenapa nggak ke Indonesia sih gitu? Oke, jadi kalau mungkin sedikit masukan, karena kesehatan di Indonesia pun kan sekarang masih dibenahi ya. Nah jadi karena mungkin ini bukan sesuatu yang urgency, nah makanya mungkin belum menjadi pusat perhatian. Tapi boleh nih pesan kepada Pak Menteri, mudah-mudahan suatu saat di bidang estetika dan di bidang hair transplant ini bisa menjadi perhatian. Karena bagaimanapun ekonomi yang berputar di dalam negara kan akan jauh lebih baik. Dan ini kan maksudnya bukan uang kecil ya. Jadi supaya kita juga bisa mensupport dokter-dokter dalam negeri yang kualifikasinya bisa diadu dengan dokter luar negeri juga, seperti itu. Jadi dalam sistem pendidikan, dalam sistem kami mencari pelatihan itu akan jauh lebih mudah dan disupport. Oke, dan saya support dengan hair transplant di Indonesia. Betul. See you dokter. See you. Thank you. Thank you.